Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi, saya berharap angkatan 2021 ilmu pemerintahan itu saling kenal semuanya, baik di kelas pagi ataupun di kelas sore. Karena tujuan untuk apa? Untuk kepentingan kita semua. Baik menjalin dari segi, contohnya begini, kemarin ada mahasiswa WA saya, dia angkatan 2021, saya lupa namanya, dia ada permasalahan dengan pengisian KRS. Sekarang saya mau tanya sama yang di sini, semua sudah mengisi KRS belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum mengisi KRS? Tidak ada ya, berarti semua sudah mengisi KRS. Saya anggap semua sudah mengisi KRS semester genap. Tujuannya harus mengisi KRS semester genap ini dan semester-semester selanjutnya agar mata kuliah kalian itu dapat terlihat di PD Dikti. Berhubungan juga kalian kalau misalnya kalian mau tamat, itu kalian harus menyelesaikan minimal 7 semester sebelumnya. Jadi seandainya kalian mengikuti perkuliahan model kayak gini misalnya masih daring, tapi kalian tidak mengisi KRS, kalian ngikutin perkuliahan tapi kalian mengisi KRS, kalian mengikuti perkuliahan tapi tidak mengisi KRS, itu sama aja kalian tidak mengikuti perkuliahan. Kalian harus mengulang. Jadi lebih baik kalian mengisi KRS dan mengikuti perkuliahan. Paham ya? Kalau ada yang berhubungan dengan permasalahan KRS dalam pengisian, masuk ke dalam login portalnya tidak bisa, tolong hubungin saya atau siapa tadi komtingnya? Diska. Diska, Pak. Untuk segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Karena ada mahasiswa yang akhirnya sadar, dia mau tamat tahun ini, gara-gara sepele masalah KRS, dia tidak jadi tamat tahun ini gara-gara tidak mengisi KRS. Karena sudah selalu diingatkan setiap pembelajaran. Jangan telat membayar uang kuliah. Lebih penting membayar uang kuliah sebelum kalian terlambat. Karena kalian harus mengisi KRS. Oke ya, pahamnya untuk sementara ya. Ini untuk yang lain, Sadinia Jai sama Cornelius Gea. Mana videonya, gambarnya? Iya, Pak, ya. Iya. Oke, sambil dilihat materi yang saya berikan kemarin itu, kita akan mulai materinya. Sudah lihat? Sudah dilihat materinya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Mata kuliah yang saya ampuh untuk kalian itu adalah administrasi publik. Mata kuliah ini mata kuliah dasar untuk kelanjutan mata kuliah lain di semester berikutnya. Karena administrasi publik itu tidak lepas dari yang namanya jurusan kalian, yaitu ilmu pemerintahan, tentu berhubungan dengan bagaimana bentuk administrasi, bentuk pelayanan dari instansi, dari kantor pejabat ke masyarakatnya bagaimana. Kita akan melihat bagaimana dasar-dasarnya dulu dalam mempelajari ilmu administrasi publik. Definisi secara umum, administrasi publik ini terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Secara sederhana, itu bisa kita simpulkan atau bisa saya simpulkan, administrasi itu adalah bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi administrasi itu adalah sebuah proses, sebuah kegiatan, sebuah rangkaian yang dari awal udah kalian rencanakan. Perencanaannya bagaimana? Tentu
harapan nanti setelah merencanakan ini dengan tujuan yang lebih baik, dengan tujuan yang lebih bagus, itu sudah diarahkan gitu, sudah ditentukan sebelumnya. Itulah definisi dari administrasi. Sedangkan publik di sini secara umum, publik itu didefinisikan secara umum adalah masyarakat. Tentu kalangan masyarakat ini banyak elemennya. Elemen apa saja warga masyarakat? Swasta, privat. Privat atau swasta ini tergolong dari yang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan bagaimana dia perencanaannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Tentu mempunyai tujuannya apa? Misalnya membangun jalan, ada hubungannya sama swasta. Misalnya pengadaan barang dan jasa, ada hubungannya dengan swasta. Itulah publik yang dimaksud. Baru publik yang lainnya bagaimana? Publik yang lainnya itu adalah klien atau konsumen. Konsumen di sini apa? Konsumen di sini itu misalnya dia hanya memperdagangkan atau memperjualbelikan sesuatu baik dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Itulah salah satu bentuk dari elemen masyarakat yang tadi. Jadi dari dua kata tadi, administrasi dan publik tadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik itu adalah proses menjalankan suatu keputusan, perencanaan, atau kebijakan yang sudah dibuat. Tujuannya untuk apa? Tentu kepentingan negara. Kepentingan negara itu apa aja? Misalnya kesejahteraan masyarakat, perekonomian semakin membaik, sembako mudah dijangkau, atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sudah diinginkan atau yang ditetapkan sebelumnya. Baru tujuannya selain kepentingan negara apa? Untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu apa? Terpenuhinya sandang, pangan, papan, dan yang lainnya. Tentu dari segi pendidikan, kesehatan juga. Jadi kita bisa melihat bagaimana definisi administrasi publik ini diimplementasikan atau diterapkan itu untuk pemerintahan publik dan oleh publik atau oleh masyarakat itu sendiri. Berikutnya kita dapat melihat definisi administrasi publik melalui ruang lingkup masing-masing konteks definisi. Pertama, definisi secara politis, definisi secara legal, definisi secara manajerial, definisi secara okupasional, dan definisi secara interaktif antar stakeholder. Kita lihat satu-satu. Definisi secara politis. Pertama kita melihat administrasi publik adalah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, atau itu bisa berupa aktivitas pemerintah. Yang kedua, administrasi merupakan pelayanan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang disediakan oleh pemerintah atau pelayanan birokrasi. Jadi yang pertama kita lihat, administrasi publik merupakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas pemerintah. Di sini dapat kita melihat secara kesimpulan, ini bisa kalian baca ya, ini kalian baca secara bahasa sederhananya. Jadi dari kesimpulan ini adalah administrasi publik itu kegiatan yang dilakukan di kantor-kantor instansi secara ruang lingkup kecil ya, yang dilakukan oleh para administrator publik yang ada di kantor-kantor instansi. Misalnya begini, misalnya ada yang mau buat KTP atau misalnya KK. Sekarang saya mau tanya, membuat KTP atau KK itu ke kantor mana? Ada yang tahu nggak? Kantor kependudukan, Pak. Kalau kantor Dukcapil itu ada ruang lingkupnya itu ke provinsi. Kalau dia misalnya di dalam kelurahan atau di desa, itu buat KTP KK itu kan nggak mungkin langsung ke Dukcapil kan? Ya. Siapa yang pernah buat KTP atau KK di sini? Di desanya atau di kampungnya?
Jadi ada nggak yang tahu di mana buat KTP atau KK itu? Kan kantor camat, Pak. Sebenarnya kantor camat itu lebih luas ya. Bisa juga memang kantor camat itu lebih luas. Tapi karena di bawah ada kantor camat itu ada kepala desa, kantor desa, ada juga di kelurahan. Itu untuk di bawahnya. Jadi kalau misalnya ke kantor camat ya bisa aja, cuman itu terlalu ke atas sekali gitu. Sebenarnya di bawahnya itu masih ada kelurahan atau di kantor kepala desa. Itu adalah tempat pembuatan KTP. Itu kakak. Tolong ini ya, suaranya di mute kan ya. Soalnya bergema dia. Oke. Jadi pembuatan KTP atau KK ini kan tentunya berhubungan dengan bagaimana alur yang dibuat atau yang dispesialisasikan oleh para pejabat atau administrator di instansi itu gitu. Dia bagaimana menerangkannya ke masyarakat sehingga masyarakat itu paham atau mengerti. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana prosesnya. Kalau misalnya kita tidak tahu misalnya prosesnya, kita dapat bertanya, misalnya kita datang ke kantor kelurahan, kita bertanya kepada staf atau karyawan kantor kelurahan yang ada di situ. Bapak, saya mau buat KTP atau KK. Bagaimana proses alurnya? Nah, dengan cara bagaimanakah mereka menerangkan para PNS-PNS itu, itulah yang disebut dengan aktivitas pemerintah itu. Karena itu sudah menjadi tugas pokok fungsi mereka. Tupoksi mereka dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. Jadi begini, serahkan dulu akte lahir dan segala macam, baru kita akan buat proses KTP-nya. Baru kita akan buatkan KK-nya. Jadi itu adalah bentuk dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para administrator tadi. Itulah contohnya. Berikutnya, administrasi publik merupakan pelayanan yang secara langsung maupun tak langsung yang disediakan oleh pemerintah atau biasa dikatakan pelayanan birokrasi. Di sini contohnya dari segi pendidikan, kesehatan, layanan listrik, minyak, gas, dan sebagainya. Dalam bidang kesehatan, di setiap daerah itu selalu ada yang namanya rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah ini adalah milik dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi di sini seharusnya kita dapat melihat bagaimana bentuk pelayanan dari rumah sakit itu terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan agar dapat ditangani secara langsung tanpa memikirkan terlebih dahulu administrasi sebelumnya. Karena pelayanan itu adalah nomor satu buat masyarakat. Itu adalah tujuan yang tadi diharapkan dari awal, yang direncanakan sebelumnya. Sekarang saya mau tanya kepada kawan-kawan mahasiswa yang di sini. Ada nggak rumah sakit umum daerah yang kalian lihat yang tidak sesuai pelayanannya? Tidak ada ya, berarti di sini bisa saya simpulkan berarti semua sesuai dengan yang kalian harapkan. Baik, terima kasih. Kalaupun tadi ada contoh, kita dapat melihat bagaimana bentuk pelayanan itu dikatakan baik dan bagaimana bentuk pelayanan itu dikatakan tidak baik. Nah, dari segi pendidikan, pemerintah juga menyediakan bantuan berupa pelayanan kepada masyarakat, di mana sekolah-sekolah negeri biaya pendidikan itu tidak dibayar atau gratis. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan juga begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya minyak, gas, ada subsidi untuk itu kepada masyarakat. Di mana subsidi itu sering kita lihat banyak yang tidak tepat sasaran, tapi itu berlaku di kalangan bawah. Berikutnya, administrasi publik merupakan sebuah fase dalam siklus pembuatan kebijakan publik atau merupakan proses kebijakan. Artinya di sini, administrasi publik itu adalah suatu rencana tadi yang saya katakan, suatu rangkaian kegiatan
yang ditetapkan secara bersama-sama, yang mempunyai tujuan bersama-sama untuk diterapkan bagaimana yang seharusnya terjadi. Jadi proses kebijakan ini itu adalah menyangkut bagaimana masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu yang namanya kebijakan itu mengikat masyarakat tersebut untuk apa yang dilakukan untuk tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya di sini agar para administrator itu tidak suka-sukanya terhadap masyarakat, tidak sesuka hati terhadap masyarakat dalam berbicara, dalam berperilaku. Ada kebijakan yang mengikat. Itulah gunanya administrasi publik ini. Jadi dia bisa administrasi publik ini dapat mengikat sehingga dapat mengontrol bagaimana kekuasaan yang diimplementasikan dari para pejabat administratif birokrasi itu. Itu tadi contohnya. Berikutnya, administrasi publik merupakan implementasi kepentingan publik atau implementasi kebaikan. Jadi kebijakan kebaikan. Jadi setelah proses kebijakan tadi terbentuk, itulah hasilnya berupa kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Nah, setelah sudah dibuat kebijakan tadi itu melalui proses itu, maka bagaimana menerapkannya kepada masyarakat? Itulah juga tugas dari administrasi publik. Bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana menerapkannya kepada masyarakat. Tentu dengan sosialisasi, tentu dengan penerapan, tentu dengan waktu yang tidak sebentar. Nah, itu cakupannya kemana? Itu cakupannya ke seluruh elemen masyarakat. Melalui siapa? Pertama, melalui kepentingan pemerintah. Kedua, melalui kepentingan wakil rakyat. Ketiga, melalui kepentingan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat ini maksudnya ada organisasi-organisasi masyarakat yang terbentuk berdasarkan buah pikiran yang sama, dengan tujuan yang sama juga. Dan yang terakhir, kerjasama antar daerah juga. Sekarang saya mau tanya ke kawan-kawan semua. Kemarin waktu pemilihan bupati, waktu pemilihan kepala daerah di tempat kalian ikut nggak milih? Ikut, Pak. Ikut. Oke, baik. Ikut. Oke, sekarang saya mau tanya. Siapa yang tahu bedanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Kita ngomong di tingkat pusat ya, di tingkat negara, di tingkat pusat. Siapa yang tahu bedanya? Ayo, siapa yang tahu bedanya? Apa itu eksekutif? Apa itu legislatif? Dan apa itu yudikatif? Kita ngomong di tingkat pusat ya, tingkat negara. Ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya? Saya, Pak, Oke, coba. kalau perbedaan eksekutif sama yudikatif sama legislatif itu kalau Dengan bahasa legislatif sendiri ya. Dengan bahasa sendiri ya. Saya tidak mau dibacakan dengan kalian kan ada masing-masing gadget di depan. Dengan bahasa sendiri itu langsung orangnya. Siapa eksekutif, siapa legislatif, dan siapa yudikatif. Ayo. kalau legislatif itu, Pak, yaitu yang dibuat dalam undang-undang di bidang legislatif dalam bentuk di DPR. Oke, terus kalau eksekutif? Kalau eksekutif itu yang kalau eksekutif itu mengenai presiden dan wakil presiden. Oke, kalau yudikatif? Kalau yudikatif itu yang mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Siapa itu? Seperti menteri-menteri, Pak. Oke. Ada yang lain yang pengen menambahi atau menyangkal atau bagaimana? Kita sifatnya bisa sambil diskusi ya. Oke, terima kasih Nur.
Coba yang lainnya. Ada yang bisa menambahkan? Ada Pak. Siapa nih? Ya kalau lembaga legislatif itu Bang adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan Pak. Iya, orangnya siapa? Seperti Preman, calon preman pasar kan juga gubernur. ada kewenangannya kan? Kan nggak mungkin preman Ya. pasar anggota legislatif kan? Enggak lah. Pak. Ya, jadi siapa orangnya? Seperti apa calon gubernur. Itu siapa? Calon gubernur ini masuk ke mana? Ke Sumatera Pak. Bukan, maksud saya legislatif, eksekutif, apa yudikatif? Legislatif Pak. Legislatif. Ya. Ini Giwinsnan ya? Yang ngomong ini Giwinsnan ya? Ya Pak ya. Mana videonya kok nggak nampak ya? Gambarnya kok nggak nampak? Lagi mati lampunya Pak. Oh, atau lagi di jalan? Nggak di jalan ini? Soalnya kedengaran suara keretanya. Ya Pak ya. Ada yang lain? Oke, terima kasih ya Giwinsnan. Ada yang Ya, Pak, lain ya. nggak? Coba, ada yang lain nggak? Oke, gini aja. Ada Pak saya. Oke. Oh iya, Tuti gimana? Kalau legislatif itu adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan. Contoh lembaga legislatif itu seperti Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan. Contohnya seperti presiden, menteri, atau seluruh stafnya. Ketiga, Yudikatif. kalau yudikatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelanggar yang melanggar kebijakan. Contohnya seperti Mahkamah Agung. Oke, baik. Terima kasih, Tuti. Jadi saya sempurnakan saja. Kalau kalian mendengar kata-kata eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mohon dipahami dengan bahasa sederhana. Yang dikatakan lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan kebijakan atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Ingat, yang menjalankan, bukan yang membuat. Siapa saja lembaga eksekutif di tingkat pusat? Itu presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Itu di tingkat pusat. Sementara kalau untuk lembaga legislatif, itu adalah lembaga yang melegislasi undang-undang. Lembaga yang merencanakan sampai dengan membuat dan melegislasi semua undang-undang atau kebijakan. Ingat, merencanakan, membuat, dan melegislasi undang-undang atau kebijakan. Dan juga itu bisa mengawasi untuk fungsi dari eksekutif. Siapa aja anggota legislatif? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Siapa lagi? DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, dan satu lagi siapa? Siapa yang tahu? MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, MPR. Sudah, yang dikatakan lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang mengawasi atau yang menjaga kebijakan atau undang-undang itu dijalankan. Tadi ingat, yang menjalankan siapa? Eksekutif. Yang membuat siapa? Legislatif. Yang menjaga itu siapa yang mengawasi? Itu adalah yudikatif. Di mana yudikatif ini adalah yang berhubungan dengan hukum. Apabila tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat, tidak dijalankan sesuai dengan semestinya, maka hukumlah yang berlaku. Tolong suaranya dimatikan ya, agak bergema dia. Oke, jadi siapa saja yudikatif ini? Itu adalah MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan KY, Komisi Yudisial. Jadi tugas-tugas mereka di pusat ini adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini agar terjaga yang namanya kerukunan,
agar terjadi yang namanya tidak ada simpang siur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kalau di daerah siapa eksekutif? Itulah di tingkat provinsi gubernur, di tingkat kota wali kota, di tingkat daerah kabupaten itu bupati, di tingkat kelurahan. Kenapa Nur Pinta? Nur Pinta Gulu kenapa? Tadi yang raise hand dia di apa di chat. Oke, selanjutkan. Kenapa? Soalnya lagi kerja, Pak. Oh, jadi mau gimana? Mau permisi? Iya, permisi bentar aja 2 menit. Kebetulan memang 2 menit lagi kita akan berakhir. Oh ya udahlah, Pak ya. Nggak apa-apa. Kalau mau di luar tidak apa-apa. Kalau mau di luar nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa. Tapi apa namanya? Jangan lupa diisi absensinya ya. Udah, Pak, udah. Oke. Yang Makasih, lain ada Pak. yang lain ada yang mau ikutin lagi nggak? Mau di luar? Ada kan? Oke, saya lanjut ya. Karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, karena tadi waktu kita hanya 45 menit untuk Zoom, sekitar 8.45 kita akan selesai atau 8.44. Di tingkat provinsi ke bawah, eksekutif itu siapa? Kalau provinsi itu eksekutifnya gubernur. Kalau di kota eksekutifnya wali kota. Kalau di kabupaten eksekutifnya bupati. Kalau di kelurahan, di kecamatan eksekutifnya camat. Kalau di kelurahan eksekutifnya lurah. Di desa siapa eksekutifnya? Kepala desa. Ya, sama halnya dengan legislatif. Kalau misalnya di tingkat provinsi dia ada DPD atau DPRD, begitu juga di daerah ada DPRD juga. Jadi kalau untuk judikatifnya ada pengadilan negeri tingkat 1, ada pengadilan negeri tingkat 2. Jadi itu pasti sampai ke daerah itu pasti ada dia sambungan tangan dari pusat. Jadi itulah dia dikatakan eksekutif siapa, legislatif siapa. Jadi roda-roda pemerintahan yang dijalankan ini itu adalah proses dari administrasi publik secara keseluruhan. Oke, paham ya? Jadi karena waktu kita sudah habis, kita akan buat pertemuan selanjutnya di setelah Lebaran. Karena minggu depan itu kita sudah libur Lebaran, kita tidak mungkin masuk kuliah. Setelah Lebaran akan saya buatkan kembali bagaimana pertemuan Zoom berikutnya. Dan buat kawan-kawan di sini, terima kasih sudah mengikuti Zoom-nya dan tolong diisi absensinya. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, Pak.